Jumpa lagi bersama kita semua di sini. Kita mau sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa kami kan di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau boleh kumpulkan kami kembali pada hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih. Sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ini nanti ya Bapa. Dan saja kami ucap syukur, kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Dan saja kami ucap syukur, haleluya puji Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita masih mau belajar lagi lagu yang kemarin kita udah nyanyiin. Kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Tuh membuat Bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Walau ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Tuh membuat Bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Walau ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Walau ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yeay. Haleluya. Halo adik-adik, oke? Kali ini kita akan mengganti pujian kita. Biar lebih semangat lagi, sebelum itu kita akan sorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan masuk ke Yel-Yel Sekolah Minggu Philadelphia Kids. Yeay. Oke? Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua. Lagu yang indah, ayolah kemari kita happy-happy. Dengarkan nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy. Dengarkan nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik
aja. Shalala haleluya. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Haleluya. Amin. Yeay, masih semangat semua adik-adik di rumah. Sadar ada perbedaan kita hari ini. Kita cowok semua ya. Ada cowok. Biasanya kita kalau nggak campuran atau cewek semua. Terus ada yang beda juga. Kita lagi jadi macam-macam boyband gitulah. Jadi kita tuker-tukeran yang di depannya. Kita pernah belajar lagu ini, terus kita mau nyanyi lagi biar cepat bisa. Ingat kita lagi dalam masa pandemi, jadi kita harus selalu di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik juga sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Online servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu bekerja walau di rumah aja. Lagi ya. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah ikut lambaikan tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Masih semangat pasti. Inginnya kita selalu nyanyi, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, kita tetap harus belajar menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk sama-sama kita naikkan penyembahan kita. Kita ingin dengar cerita firman Tuhan. Tentang perbuatan Allah,
selamanya. Yuk, ku ingin dengar cerita ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai. Sekali lagi anak-anak ya, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama. Sekali lagi katakan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan penyembahan kita. Anak-anak, adik-adik, teman-teman semua di rumah, mari kita belajar bersama menyembah Tuhan. Katakan apapun yang ada di pikiranmu, ada di hatimu, ada di mulutmu. Naikkan semua yang kau bisa naikkan. Katakan apa itu? Haleluya, puji Tuhan. Engkau baik, Tuhan baik. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat keluarga saya. Tuhan baik buat mama papa saya. Tuhan baik buat teman-teman saya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Naikkan penyembahanmu. Naikkan penyembahanmu. Tuhan suka anak yang menyembah Tuhan. Semua demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan anak-anak, demi kebaikan adik-adik sekeluarga semua. Tuhan turunkan kuasa-Mu Tuhan. Jamah semua anak-anak yang menonton, menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua sebelum dengar firman Tuhan, ayo lipat tangannya dulu, sikap yang baik. Kita doa dulu ya. Doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati anak-anak-Mu supaya setiap firman yang masuk melalui anak-anak-Mu itu jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat setiap guru-guru yang telah menyediakan firman Tuhan dan juga yang telah menyediakan ibadah online ini Tuhan. Tolong Kau berkati, Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya Engkau bertata dalam kehidupan kami, supaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Bagi anak-anak-Mu biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang juga Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ingat, jangan pergi dulu dari layar TV-nya, layar handphonenya, tabletnya, apapun itu. Tonton kita sampai selesai, dengerin firman Tuhannya. Siapin Alkitab, duduk yang manis, jangan tiduran. Boleh sambil makan, gak apa-apa. Tapi ingat konsentrasinya buat dengerin dan belajar firman Tuhan. Sampai ketemu di Philadelphia Kids minggu depan. Yuk Philadelphia Kids. Yes. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Kak Kevin. Pada hari ini kita mau lanjutin lagi pembelajaran firman Tuhan kita. Yuk, siapin dulu nih Alkitabnya. Udah pada disiapin belum Alkitabnya nih? Kalau udah, yuk sama-sama kita buka di Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-15. Nah, ini bahan cerita hari ini sekaligus ayat hafalan kita. Keluaran 20, ayat yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca Keluaran 20 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jangan mencuri. Nah,
Hari ini kita mau belajar tentang jangan mencuri. Nah, loh, kok serem amat ya firmannya jangan mencuri. Nah, mengenai jangan mencuri ini kita mau belajar dari beberapa contoh nih ya, adik-adik. Ya, kenapa sih belajar mencuri ini harus diajarkan? Kenapa juga harus diberitakan pada hari ini? Karena mencuri itu bisa jadi awal mula dari yang namanya korupsi. Wih, serem banget ya. Sering denger kan yang namanya korupsi. Para koruptor itu salah satu adalah yang mereka lakukan adalah perbuatan mencuri. Mencuri apa nih? Nah, kita mau belajar beberapa hal mengenai pencuri. Nah, mencuri ini biasanya sih yang gampang ngambil barang orang. Ayo, mungkin sekarang sih udah nggak sekolah sih ya, lagi sekolahnya di rumah. Mungkin dulu tuh ada tuh yang suka ngumpetin punya temennya. Wah, kita umpetin, kita usilin. Tapi sampai terakhir lupa dibalikin. Nggak sengaja deh kita keambil barang teman kita. Nah, kalau kayak gitu, ketika kita sadar kita harus kembalikan. Nah, mencuri itu bisa juga dibilang ngambil tapi nggak ngomong-ngomong nih. Nah, siapa nih yang suka ngambil tapi nggak ngomong-ngomong? Hari ini kita juga mau belajar supaya kalau kita menginginkan sesuatu ataupun ingin pinjam punya teman, ngomong. Minjem punya kakak, punya adik, punya mama, punya papa, ngomong dulu. Supaya tujuannya apa? Biar mereka juga nggak cariin. Siapa tahu nanti HP-nya lah atau mungkin mainannya, tabletnya lagi dipakai, tahu-tahu diambil. Aduh, mana nih? Kalau nggak ngomong, wah, kan kasihan nyariin. Nah, terus mencuri. Yang kedua, kita juga mau bahas mencuri apa nih? Mencuri waktu. Ayo, siapa di sini yang masih suka kadang-kadang walaupun sekarang kita sekolah online, tapi ada nggak sih yang waktu sekolah online masih aja tuh ada yang sekolah online pakai laptop, kan mukanya yang kelihatan mukanya, gurunya kan nggak tahu tuh di bawah kita lagi mainan handphone atau di mana kita lagi mainan apa. Kan kita nggak, guru kita mungkin nggak tahu, kita mungkin ngobrol sama teman-teman kita. Itu juga namanya mencuri. Mencuri apa? Mencuri kesempatan, mencuri waktu. Loh, kok gitu? Ya iya, waktunya belajar, ya kita harus manfaatkan untuk belajar. Ketika kita juga sedang bermain, ya mainlah nggak apa-apa. Tapi waktu belajar, ayo kita juga tetap belajar fokus. Walaupun kita belajarnya dari rumah, guru kita nggak tahu kita di rumah, mungkin guru kita juga nggak tahu sih ya di rumah. Ya, yang penting kelihatan di kamera. Kalian juga berpikir, yang penting kan guru udah lihat saya di kamera tuh, udah kelihatan videonya, ditanyain apa bisa jawab. Tapi di lain kesempatan juga, walaupun kita masih belajar dari rumah, kita mungkin sekolahnya di rumah, guru kita nggak tahu apa aja yang kita lakukan, kita nggak boleh tuh yang namanya curi-curi kesempatan. Ataupun lagi wayahnya sekolah, lagi waktunya sekolah waktunya sekolah, kalian masih aja tuh curi-curi kesempatan buat main di rumah. Bosen ya, udah lah, biarin aja lah gurunya ngomong gitu ya, sayanya sih di mute aja tuh mic-nya, di mute. Terus kalian sambil nonton YouTube sendiri, mukanya sih ke layar gitu ya, tapi ternyata di layarnya ada HP lagi, kelihatan sama gurunya. Yo, siapa yang suka kayak gitu? Atau juga waktu lagi ngobrol, waktu lagi belajar, masih aja curi-curi kesempatan buat ngobrol tuh sama temen-temennya, pakai chatting mungkin. Duh, bosen ya. Itu juga nggak boleh tuh. Itu udah perbuatan yang namanya mencuri. Dalam hal ini mencuri waktu, mencuri kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi ketika kita sudah lagi belajar sesuatu, kita lagi belajar, kita pun ataupun masih suka tuh ada yang curi-curi waktu, ditanyain, ayo, misalnya, Anto, ini waktunya kamu buat baca Alkitab di rumah. Aduh, baca Alkitab males. Ayo, siapa yang masih suka males baca Alkitab? Ketahuan nih ya. Kita nggak boleh tuh males baca Alkitab. Kita harus tetap belajar firman Tuhan, walaupun tambah lagi sekarang udah susah nih kita buat ibadah langsung di gereja. Tapi makanya kita harus punya waktu sendiri untuk Tuhan di rumah. Kalian sebelum
baca Alkitab, kalian buka, misalnya nggak usah panjang-panjang baca Alkitabnya, satu judul aja. Nah, misalnya nih kayak hari ini kan kita bahas mengenai Keluaran 20. Keluaran 20 itu kan ada judul tuh di atas, 10 hukum Tuhan. Nah, kalian cukup baca satu judul itu aja sampai habis. Udah gitu berdoa tuh. Doa sama Tuhan, jangan lupa sebelum baca Alkitab kalian berdoa supaya kalian boleh mengerti apa yang kalian baca. Selesai baca, berdoa lagi. Nah, kita harus punya tuh waktu-waktu seperti itu. Tapi jangan juga udah dibilang diingetin sama mamanya nih, misalnya si Anto, kamu sekarang baca Alkitab, ayo udah jamnya. Oke ma, masuk kamar, bilangnya sih oke ya, tapi di kamarnya tuh bukannya baca Alkitab, tetap aja tuh, adalah baca Alkitabnya nanti lagi aja. Yang penting kan taunya udah masuk kamar, udah berdoa, ya padahal sih di kamarnya lagi main HP lagi ngobrol lagi sama temen-temennya tuh. Ya, kalau kayak gitu mah sama aja kalian sudah mencuri waktunya Tuhan tuh. Kalian harus bisa nih, mulai sekarang coba biasakan untuk baca firman Tuhan. Ya, walaupun sehari cuma baca satu judul nih, misalnya kayak di Matius tuh ada tuh kelahiran Yesus tuh. Kalian baca aja tuh satu judul itu, selesai berdoa. Nah, jadi mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita harus belajar untuk tidak mencuri, meskipun dalam bukan bentuk ambil barang orang. Wah, pada umumnya kan kita taunya namanya mencuri itu ngambil barang orang, ya mungkin ngambil ngumpetin atau apa. Tapi pada hari ini kita mau belajar bahwa mencuri juga bisa jadi kalian curi-curi waktu tuh, kayak tadi waktunya sekolah, kalian bukannya memanfaatkan waktu itu untuk belajar, tapi kalian malah kan gurunya nggak tahu kalau saya lagi di rumah juga, yang penting udah kelihatan di layar, ya begitu nanti ditanyain apa nggak dijawab, ketahuan tuh sama gurunya akhirnya, ya kan. Nah, jadi waktunya sekolah jangan tuh kalian mainan HP, misalnya diumpetin di bawah mejanya, gurunya kan nggak tahu, atau mungkin yang pakai laptop disetelin lagi tuh YouTube di depan, gurunya kan nggak tahu kalau di situ saya ada handphone lagi buat nyetel YouTube. Nah, kalau YouTube-nya Villa Kids sih, ya tapi nggak boleh juga sih kalau lagi sekolah mah, harus tetap fokus sama pelajaran ya. Hari ini kita belajar untuk tidak mencuri, walaupun hanya mencuri waktu, walaupun ya kayaknya kesannya kecil dan biasa aja ya, karena dari kalian membiasakan untuk hal-hal seperti itu. Aduh, jangan sampai deh ke depan ada anak Tuhan jadi koruptor lagi. Aduh, jangan. Karena para koruptor itu, yang orang-orang suka korupsi itu, yang di TV-TV itu, yang suka ditangkepin, itu juga sama, mereka memulai dari sesuatu yang kecil. Nggak semata-mata langsung, wah, kalau kita dengar kan ngambil uang rakyat, wah, ngambil uangnya pemerintah, waduh. Tapi kalau kalian juga dari kecil sudah, aduh, ini sekolah, udahlah, sekolah juga ya udah, yang penting kelihatan aja di layar tuh, di kameranya kan udah kelihatan tuh, wah udah jelas, ya udah, yang penting saya udah kelihatan nongol, kalian setel lagi tuh yang lain. Wah, nggak boleh tuh kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya waktu-waktu tertentu untuk belajar, ya kalian gunakan untuk belajar. Kalau kalian ingin pakai barang, pinjem, ngomong dulu ya. Kalau nggak ngomong, waduh, nanti kesannya kan nggak tahu ini, udah aja lo ambil aja. Nggak boleh tuh kayak gitu, itu sudah ada niat. Nah, nggak boleh ya adik-adik. Nah, hari ini kita pembelajaran kita firman Tuhan hari ini tidak saya panjang lebarkan lagi. Nah, jadi jangan lupa dari hari ini kita belajar mengenai Keluaran 20 ayat yang ke-15, bahwa kita jangan mencuri, baik mencuri barang, mencuri waktu, maupun mencuri kesempatan. Karena kalau kita dari kecil udah, walaupun kesannya sederhana ya, sepertinya kalian waktu misalnya dengerin pelajaran di sekolah tapi kalian main HP, kesannya sederhana, masuk kayak gitu aja mencuri. Tapi itu udah mencuri waktu. Mencuri waktu buat apa? Mencuri waktu buat buka HP. Mencuri kesempatan. Udah tahu lagi belajar di wayahnya belajar sekolah, kalian masih ada nyolong-nyolong tuh, bosen
Walaupun alasannya mungkin bosan atau apa, nggak boleh. Kalian harus tetap fokus sama pelajaran di sekolah. Ya, jangan sambil mainan HP. Nah, sekarang firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kau yang pimpin setiap anak-anakmu, biar Roh Kudus boleh menjelaskan lebih lagi di waktu-waktu yang mendatang ya Tuhan, agar kiranya anak-anakmu ini boleh mengerti mengenai firman Tuhan, dan biarlah ke depan mereka tidak lagi mencuri-curi kesempatan untuk main handphone saat belajar, ataupun tidak izin saat ngambil barang, meminjam barang teman, ataupun orang tua, ataupun kakak maupun adik di rumah ya Bapak. Sungguh bersyukur, terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Kami selesaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal penangan hingga akhir ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang semakin membawa anak-anakmu ini dekat kepadamu ya Bapak. Sungguh bersyukur, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada minggu ini. Dalam nama saja kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian ibadah Philadelphia Kids pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah Philadelphia Kids minggu depan. See you and God bless you all.